Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini subuh yang kelima, kita semua masih berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semua ini tentu balasan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan dan ibadah yang kita jalankan. Untuk itu pasangan hamdalah adalah bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, karena ini modelnya tanya jawab dan sangat bagus insyaallah di bulan Ramadan seperti ini, maka izinkan kami untuk menyampaikan satu pembahasan yang cukup urgen. Saya ingin memulainya dari hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Aku diwasiatkan oleh kekasihku, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hal. Yang pertama adalah as-shawmu thalathati ayyam fi kulli syahr. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, yang kemudian dikenal dengan puasa putih. Yang kedua adalah salat duha. Aku diwasiatkan untuk melakukan salat duha, dan ini akan jadi pokok bahasan kita. Yang ketiga adalah wa autiru qabla an-naum. Saya diwasiatkan untuk berwitir sebelum tidur. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang salat duha, ujung hadis tadi cukup penting. Dan saya diwasiatkan oleh Rasulullah untuk berwitir sebelum tidur. Ini memberikan petunjuk sekali lagi, saudara sekalian, untuk penegasan dan penguatan bahwa boleh hukumnya seseorang berwitir sebelum tidur atau di awal malam, dan kalau nanti dia bangun lagi di tengah malam, maka boleh lagi dia sholat. Yang penting dia tidak berwitir lagi, karena yang dilarang adalah witir 2 kali. Berdasarkan satu riwayat, la witrani fil lail, tidak boleh berwitir 2 kali. Itulah sebabnya saudara sekalian, sangat dianjurkan untuk tidak pulang pada salat tarawih kecuali menyelesaikan salatnya sampai witir bersama imam, karena hadis yang sangat terkenal dan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man sallama al imami thumma la yansarifu hatta yansarifa al imamu kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam dan tidak pulang sampai pulangnya imam, maksudnya dia salat bersama imam, karena ada juga yang salah paham dengan hadis ini. Tidak pulang sampai pulangnya imam, dia betul tidak pulang, tapi duduk-duduk di sudut, ditanya, kenapa anda sholat? Tidak, saya tunggu Pak Imam pulang. Bukan itu masuk narahimah. Sholat bersama imam, dan nanti pahalanya sama dengan orang yang sholat semalam suntuk. Nah, itu sebuah kebaikan yang Allah siapkan untuk kita sekalian. Alhasil, mari kita mendengarkan beberapa hadis. Saya sebut 3-4 hadis, tapi pelan-pelan saja dan insyaallah tidak terlalu lama, tentang keutamaan salat duha, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Yang pertama, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama ahadikum sadaqah. Setiap pagi
kalian berada di pagi hari kata Rasulullah, maka persendian yang ada dalam tubuh kalian yang jumlahnya 360 itu berkewajiban mengeluarkan sedekahnya. Apa itu? Untungnya ada sambungannya. Seandainya tidak, maka kita kesulitan mengeluarkan sedekah, kewajiban sedekah persendian tubuh kita. Rasulullah mengatakan, "Fattasbihu sadaqah." Tasbih sedekah. Wa tahmidu sadaqah. Bertahmid sedekah. Wa tahlil sedekah. Wa takbiru sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempat-empatnya ini bernilai sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. 6 perbuatan ini bernilai sedekah. Wa yajzi'u dzalika rak'ataini yarka'huma min ad-duha. 6 perbuatan ini itu bisa di-cover, ditutupi dengan satu perbuatan ringan, yaitu 2 rakaat salat duha. Bayangkan, Pak Imam, kalau kita berzikir subhanallah habis salat, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ditutup la ilaha illallah, itu berapa menit kira-kira? Masa 1-2 menit? Wah, jangan sampai. Kalau berzikir pelan-pelan Pak, Ibu, pelan-pelan. Saya biasa perhatikan dan masih ada sekarang. Orang berzikir habis sholat cepat sekali. Yang pertama benar. Karena memang efek kecepatan itu berbahaya. Sama dengan yang sholat tarawih di Jawa itu yang 23 rakaat 8 menit. Itu kecepatan 300 km per jam itu. Assalamualaikum. Itu tidak usah sholat itu kalau begitu. Tidak benar sholatnya, tidak sah. Nah, tidak ada tumakninanya. Kalau berzikir pelan-pelan Pak, Ibu, subhanallah, subhanallah. Kata Pak Kiai kita dulu di Sulawesi, kalau berzikir itu usahakan ujungnya itu istilahnya laptok ya Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi banyak di masjid-masjid. Kalau berzikir pertamaan aja yang bagus, yang lainnya akan salah. Bisa dipastikan salah. Kenapa? Terlalu cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa hasilnya? Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan bisa berdosa. Sering orang bertanya, katanya Ustaz, Allah sendiri bilang, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita berzikir, hati jadi tenang. Saya tidak. Bagaimana mau tenang kalau salah caramu berzikir? Nah, itu semuanya membutuhkan waktu dan dia bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Itu keutamaan. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man shalla arba'an fi awalin nahari kafahullahu akhirahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, dan awal siang maksudnya sholat duha, maka Allah akan mencukupkan rezekinya sampai di akhir hari itu. Nah, ini memberikan petunjuk bahwa betul kata ulama-ulama kita dulu di Indonesia khususnya bahwa sholat duha itu memang sholat yang penarik rezeki. Dia penarik rezeki. Dan memang dari sisi namanya kalau dipakai bahasa Indonesia, betul sholat duha itu memang istilahnya sholat penglaris. Kenapa Pak? Coba kita sebut duha, D-U-H-A. Itu kepanjangannya adalah doa untuk pengusaha. Iya, betul. Jadi memang sholat duha itu sholat yang menarik rezeki. Dia sholat penglaris. Dan saya pernah buktikan. Saya masih kecil-kecil begini. Kelas berapa nak? Iya. Saya besar di Latimojong. Rumah saya dekat dengan Masjid Raya. Sampai saya kuliah. Itu saya biasa dapati bapak-bapak yang jualan minyak wangi, herbal segala macam di Masjid Raya.
Biasa jam 7, jam 8 saya ada di masjid, duduk juga. Saya tanya itu bapak yang penjual, Pak, kenapa masuk ini masjid? Itu jualan tak? Siapa tahu ada yang pembeli. Saya mau sholat dulu. Ini sholat, bukan sembarang sholat ini, Ruan. Kenapa, Pak? Kalau rezekiku pasti ku dapat, dan itu pasti orang kalau saya habis sholat duha itu pasti tunggu ya. Dan betul memang itu sholat duha 4 rakaat. Hadis berikutnya, tidak lama jadi Pak, tidak terlalu cepat saya bicara. Hadis yang ketiga, insyaallah cepat selesai. Rasulullah SAW bersabda, salatul duha, salatul awwabin. Salat duha adalah salatul awwabin. Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang suka bertobat, dan dia bukan salat taubat. Salat taubat lain. Salat taubat memang namanya bukan dari Rasulullah, tapi dia isyarat dari hadis Nabi. Man adnaba, barang siapa yang merasa berdosa, kemudian yatawadda, dia berwudu dengan baik lalu salat 2 rakaat, maka Allah akan menerima tobatnya. Itu salat tobat. Tapi ini salat duha, Rasulullah menamakannya dengan salatul awwabin, salatnya orang-orang yang suka bertobat. Jadi itulah sebabnya saya secara pribadi biasa, nanti Bapak perhatikan baik-baik bapak-bapak kita yang sering salat duha, itu wajahnya nampak lebih teduh daripada wajah yang tidak seperti, apalagi yang tidak sembahyang. Jangan. Iya, betul. Tapi preman pensiun tahu ya. Ada satu poin penting tentang kalimat ini dari hadis Nabi. Salatul duha, salatul awwabin. Salat duha adalah salatul awwabin. Izinkan saya Pak, mungkin kalimat saya berikut ini Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, dan dia mungkin menyelisihi pemahaman Bapak Ibu. Ada yang memahami bahwa salatul awwabin itu adalah salat yang dikerjakan 6 rakaat antara maghrib dan isya. Pernah dengar? Itu hadisnya sampai Syekh bin Baz mengatakan hadisnya munkar. Tapi secara ilmu hadis bahwa hadis salatul awwabin 6 rakaat antara maghrib dan isya itu sangat dhaif, sangat lemah hadis itu. Dan pernah ada ustadz yang ceramah, saya dikasih potongan video sebenarnya dari orang, suruh perhatikan video itu. Tapi ternyata ustadz yang ceramah itu, masya Allah, orangnya lapang dadanya. Saya di kolom komentar di YouTube itu saya masukkan beberapa kalimat yang tersusun dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa hadis itu lemah. Jawaban beliau mengatakan, saya tahu Ustaz, terima kasih banyak atas masukannya. Hadisnya memang dhaif, tapi karena ini masalah fadailul amal ya, saya tetap sampaikan. Dari sisi itu alhamdulillah Ustaznya lumayan dan beliau sangat paham. Alhasil yang ingin saya sampaikan, salatul awwabin adalah salat duha. Jadi kalau ditanya nanti yang mana dibilang salatul awwabin Ustaz, maka jawabannya adalah salat duha, bukan yang 6 rakaat antara maghrib dan isya secara ilmu hadis. Adapun seandainya ada orang yang sholat di antara maghrib dan isya, maka sesuatu yang tidak mengapa, karena memang hukum asalnya kita mengisi kebaikan antara maghrib dan isya. Nampaknya satu lagi hadis Nabi SAW, tapi ini hadis yang dhaif. Dikatakan bahwa man shalla rak'ataini duha, barang siapa yang salat 2 rakaat duha, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan tercatat atau dia akan terlepas dari catatan orang-orang yang lalai. Man shalla arba'an, barang siapa yang salat 4 rakaat, kutiba minal abidin, dia akan termasuk dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Wa man shalla sittan, siapa yang salat 6 rakaat, kafahullahu rizqahu, Allah akan mencukupkan rezekinya. Wa man shalla thintai asyra rakaat banallahu lahu baitan fil jannah, siapa yang salat 12 rakaat duha,
maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Dari hadis ini kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwa sholat duha itu minimal 2 rakaat. Tetapi sebagian ulama mengatakan sebaik-baik minimal duha adalah 4 rakaat. Maksimalnya 12. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia hukum asalnya sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau mengikuti sunnah Nabi, praktek Nabi, sholat duha Nabi 8. Itu hadis terakhir. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian yang terakhir. Yang terakhir. Tadi hadis terakhir, ini sekarang terakhir. Nanti sisanya tanya jawab. Di sini Pak, di layar ini ada tulisan sholat subuh jam sekian. Ada. Sholat terbit ada. Duha ada. Tidak ada. Duha tidak ada. Biasanya di layar-layar masjid-masjid biasanya dia tulis subuh, terbit, duha. Bapak perhatikan dengan seksama. Terbit misalnya jam 6.15. Biasanya duhanya itu 15 menit bahkan 20 menit dari waktu terbit. Cukup jauh. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini penjelasannya. Sholat duha itu startnya adalah ketika matahari terbit, kemudian ditunggu sampai dia tinggi setombak atau dalam bahasa lain sepenggala. Kira-kira 7-10 menit. Jadi kalau tertulis di situ misalnya terbit 6.15, maka nanti 6.20 lebih atau 6.25 baru di situ waktu untuk sholat duha atau sholat isyraq yang biasa orang lakukan, sholat isyraq. Karena masih banyak saudara-saudara kita begitu dia lihat layar terbit 6.10, saat itu dia sholat isyraq. Itu belum waktunya Pak, belum. Itu baru terbit dan itu dilarang. Waktu dilarang untuk sholat karena dia matahari terbit bersama dengan tanduk setan. Dia ditunggu kira-kira 7-10 menit. Dan itu pengamatan ada tetangga saya, Pak Haji itu Masya Allah. Sudah hampir 90 umurnya. Dia bilang, begini menghitungnya Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhasil, startnya sholat isyraq atau sholat duha adalah kira-kira 7-10 menit setelah waktu terbit. Batas akhirnya adalah ketika zawal. Zawal itu kira-kira kalau sekarang jam 12:20 berarti sekitar setengah 12 lewat sedikit itu sudah matahari di pertengahan, maka dilarang orang sholat. Nah, kenapa waktu terbit dengan waktu sholat duha di layar-layar sebagian masjid itu agak jauh? Karena sholat duha itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu yang paling afdal melakukannya adalah semakin dia terik, semakin tinggi matahari, semakin terik, semakin afdal. Yang hukum asalnya, sholat itu yang afdal adalah dilakukan di awal waktu. Tetapi waktu duha, sholat duha itu sama dengan sholat lail. Kalau sholat lail, dia akan afdal, semakin afdal ketika dia semakin malam. Sedangkan sholat duha, dia akan semakin afdal dilakukan jika dia semakin terik. Ini terakhir, sekarang terakhir sekalian. Kan kayak main bola apa tuh, ada injury time tuh. Nah, ini saya ambil injury time-nya supaya kita bisa tanya jawab. Ada pertanyaan, apakah sholat isyraq itu sama dengan sholat duha? Sebagian ulama mengatakan sholat isyraq itu juga duha. Itu juga duha. Kenapa? Dia diambil dari keumuman hadis ini. Man sholat subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yajlisu fi makani, lalu dia duduk di tempatnya, yadhkurullah, dia berzikir hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Lalu tunggu sepenggala, summa yarka rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, falahul ajr ka ajril umrah, maka dia akan dapat pahala seperti pahala umrah, sempurna. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, sekalipun dia jadi perdebatan oleh kalangan ulama lain.
Alhasil dari sini menjadi pemicu perbedaan ulama. Apakah dia sholat isyraq itu sama dengan duha? Tapi jawabannya adalah dia berbeda. Sholat duha itu bisa dilakukan di mana saja. Habis sholat subuh pulang ke rumah, nanti ke kantor, nanti di sana sholat duhanya, itu boleh. Adapun sholat isyraq, syaratnya tadi, Anda sholat duha, sholat isyraqnya itu semestinya di tempat di mana Anda sholat subuh. Dan yang dimaksud tidak dia berada di tempatnya, maksudnya tidak mesti di sini tadi kita sholat subuh, di sini juga kita duduk, tidak mesti. Yang penting tidak keluar dari area masjid. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang sholat duha dan sholat isyraq ini sesuatu yang sangat baik, terutama sholat duha, karena disebutkan bahwa Nabi SAW itu selalu menjaganya. Tetapi hebatnya salat duha ini, kata para ulama, salah satu salat sunnah yang sebaiknya sekali-kali ditinggalkan. Jadi kalau 1 bulan kayak berturut-turut salat duha, tinggalkan 1-2 hari. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalat duha ka'annahu lam yatruku aw lam yada'u, maka adalah Rasulullah SAW kalau sholat duha seakan-akan tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau beliau tinggalkan, seakan-akan beliau tidak pernah melakukan. Itu artinya sekali-kali ditinggalkan. Dia tidak terus-menerus setiap hari. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira sebagai mukaddimah antara kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kira tadi ceramah atau yang disampaikan oleh Ustaz itu misi MSOI. Baik, seperti biasa kita akan jawab untuk jemaah pertanyaan bisa diangkat tangannya kemudian disampaikan pertanyaannya. Ibu-ibu sudah tidak ada meja atas, kalau ada yang bisa bertanya. 5 hari tidak disimpan baik, tidak bunyi-bunyi. Soalnya kalau tidak disimpan bunyi. Jemaah yang lain tidak ada. Bapak-bapak, ya ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Menanyakan, kalau kita tarawih itu kan ada yang pangkat. Betul. Kalau buat boleh nggak dibuat? Kan tadi dibuat sampai di 8. Bisa nggak dibuat di apa-apa? Baik. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih memang riwayat dari Aisyah dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa adalah Rasulullah SAW itu salat lail arba'an 4-4. Kalimat inilah yang menjadi pemicu perbedaan. Apakah memang salat lail itu 4-4, maksudnya 4 rakaat 1 kali salam, atau dia sebenarnya 2-2 4 berarti 2 kali salam. Tidak apa-apa sedikit panjang Pak, ya supaya agak jelas. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis itu secara tekstual memang begitu, 4-4 berarti 4 rakaat 1 kali salam, kemudian 4 rakaat lagi 1 kali salam, kemudian witir 3 yang bentuknya banyak. Witir itu bentuknya banyak, minimal 3 rakaat langsung, atau dia 1. Nah, nanti penjelasan 21 itu kenapa? Sebab sekarang juga jadi polemik itu 21. Yang mana witir itu? Kalau 21, dia bilang 2 tambah 1 3. Dia bilang bukan. Kedua salam ki 1. Nah, kita kembali yang 4. Sebagian ulama mengatakan 4 itu maksudnya 2. Jadi 4. Karena hukum asalnya Nabi bersabda sholatul laili mathna. Sholat lail itu 2. Dia 2. Kenapa berhenti di 4?
Karena sholatnya orang dulu panjang Pak, panjang. Itu bisa sampai 3 juz satu rakaat. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan, wih sholat tarawih itu paling bagus, 8 jam memang tambah 3, 11. Begitu prakteknya Nabi, itu yang 20 rakaat bid'ah. Itu 8 rakaat karena panjang ini. Kalau betul-betul mau ikut sunnah, panjang ya Pak. Berapa ayat kita kalau salat tarawih di sini Pak? Tak 1, tak 2, paling banyak 3 toh. Ya lumayan lah. Lumayan. Nah, dulu itu 2, 2, 4 berhenti karena bisa panjang setiap satu rakaat. Sampai disebutkan Zainab itu pasang tali Pak. Ini agak pendek dari sini. Talinya itu begini, dibentangkan. Dia pendek. Kenapa? Rasulullah bertanya, ini tali siapa ini? Ya, ini talinya Zainab. Kenapa? Beliau pasang tali memang supaya kalau sholat malam mengantuki, dia pegang itu tali. Dia pegang tali dan itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Alhasil maka secara tekstual hadis itu betul 4-4, tapi secara kontekstual dan beberapa penjelasan hadis sebaiknya 2-2. Tapi kalau ada yang praktek 4-4 dia boleh. Nah sekarang tentang sholat duha, tidak ada sepanjang pengetahuan kami, dan ini kalian yang paling panjang ya, bahwa sholat duha itu disebut 2-2. Dia 2-2. Jadi hukum asalnya memang sholat itu 2-2 sampai 8 dan tidak ada witirnya sholat duha. Kalau mau lakukan 4-4, saya menyerah, tidak berani berfatwa Pak. Ya. Jadi ikuti saja yang normal, sholat duha 2-2. Ya, begitu. Ya, masih ada pertanyaan dari jemaah. Ya. Ibu-ibu kata ada. Waalaikumsalam. Salat duha itu mungkin menarik kesehatan, bisa menarik rezeki tanggapan orang kalau salat duha banyak rezekinya begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat orang-orang yang banyak rezekinya itu bahkan orang-orang kafir tidak salat duha tapi banyak rezekinya. Iya, betul. Bahkan ada orang yang salat duha mulai terus-menerus dari rezekinya yang begitu-begitu tidak. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, ada kan terkait salat Islam itu salat Islam yang salat duha. Kalau salat Islam itu setelah kita duduk sampai terbit baru salat duha. Juga kan ketika di sini saya lakukan salat. Tetapi menurut Ustaz, kalau kita waktu terbit itu dilarang salat. Jadi harus tunggu 10 menit. Apakah jadi bagaimana ada kaitan kontradiksi kamunya? Kita harus menunggu sampai 10 menit baru setelah selesai terbit baru salat Islam. Kalau salat duhanya nanti tinggi matahari. Jadi mohon penjelasan tentang Islam. Saya ke pertanyaan yang kedua, nanti yang pertanyaan pertama. Jadi sholat itu mau baik isyraq ataupun duha itu sekali lagi startnya ketika matahari terbit, lalu ditunggu sampai dia tinggi sepenggalah, kira-kira 7 sampai 10 menit. Untuk mengukurnya lebih mudah Pak, kalau guru kami mengatakan dia diukurnya paling pas itu 90 menit dari sholat subuh. Jadi waktu subuh 4.50 itu masih 90 menit setelahnya. 90 menit setelahnya itu sudah yang waktu yang paling pas dan tidak meragukan lagi. Jadi sebaiknya begitu. Jadi kalau bunyi misalnya di sini Pak terbit 6.15, santai-santai saja dulu, mengaji saja dulu sampai betul-betul dia sudah tinggi sepenggalah, memang sudah waktunya. Ini masjid kalau masjid kami di sana Pak, di Swiss. Saya tinggal di daerah Swiss Pak, sekitar wilayah Sero, Subuminasa. Itu masjidnya 2 lantai, itu Pak ketahuan anunya. Kalau matahari sudah terbit, sudah tinggi, ada ketahuan bayangannya di sinarnya sedikit di masjid, maka bapak-bapak di masjid kami itu sudah baru berdiri. Kalau dia baru bunyi, tidak ada bapak-bapak yang berdiri karena itu baru dia terbit. Iya, cuma karena beberapa tahun terakhir, ada setahun terakhir itu
ada bapak-bapak yang mengukur sholat isyraq itu kalau selesai ceramahnya ustaz. Nah, kalau selesai ceramahnya ustaz berarti berdiri mikir sembahyang, padahal belum. Ya, dia tunggu, hampir juga memang betul. Tidak salah. Makanya dari situ saya yang kontrol layar. Jadi kalau waktu terbit di jadwal itu di jadwal 6.15 kutambahi Pak 10 menit 6.25. Jadi begitu dia bunyi dan ada yang berdiri sholat, maka dia sudah benar karena sudah kutambahi. Ya, ini rahasia pribadi saya seperti itu supaya tidak terjadi kesalahan. Saya kira itu Pak pertanyaan. Pertanyaan pertama saya senyum-senyum. Banyak memang orang yang menyangka rezeki itu istilah kalau pakai bahasa Makassar kayaknya lebih enak didengar. Sebagian saudara kita menyangka ia pinjam di kana dalle pun nadoe. Iya Pak ya. Banyak orang menyangka rezeki itu kalau uang. Napa na dodong kamma? Pace dalle kan. Kurangi rezeki, bukan begitu. Rezeki kita dengarkan definisi rezeki yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga ulama belakangan, salah satunya Profesor Mutawalli Sya'rawi, orang Mesir, ahli tafsir itu yang kira-kira sudah 10 tahun meninggalnya. Beliau bilang, ar-rizqu, rezeki itu definisinya adalah kullu ma tantafi'u bihi walau kana laisa milkuka. Ini definisi yang perlu kita pahami dengan baik. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa Anda manfaatkan sekalipun itu bukan milik Anda. Segala sesuatu yang Anda bisa manfaatkan sekalipun itu bukan milik Anda. Pernah naik pesawat Pak Imam? Pernah. Pesawat itu punya tak? Bukan. Maka itu rezeki. Karena ada orang diceritakan oleh banyak orang dan salah satunya saya diceritakan oleh teman di Jogja. Ada orang kaya Pak, super kaya di Jogja. Banyak sekali hartanya, tetapi hebatnya orang ini, bapak ini, yang orang pengusaha di Jogja ini, itu tidak bisa tidur di atas spring bed. Tidak bisa. Jadi diceritakan sama seorang ustadz bahwa pengusaha itu suatu saat pergi pertemuan di Jakarta. Masuk kamar, ya hotelnya hotel bintang 5. Kalau seperti saya kan hotel bintang 7. Ya. Masuk hotel bintang 5, dia berdua satu kamar dengan sama-samanya pengusaha. Begitu temannya naik di atas tempat tidur, spring bed bintang 5 kan lumayan. Apa yang terjadi? Bapak itu dia buka tasnya yang besar, isinya apa? Isinya tikar yang terbuat dari daun pandan. Dia tidak bisa tidur di atas kasur. Dia cuma enak tidurnya kalau di atas tikar. Berarti bukan dalek nah dia tidur di atas ranjang seperti itu. Ada orang di dunia ini orang kaya tapi tidak pernah naik pesawat. Kenapa? Dia fobia dengan ketinggian. Maka rezeki itu banyak macamnya. Punya teman-teman yang baik itu rezeki. Punya anak-anak yang soleh, gampang diatur, bahkan bisa berinisiatif sendiri. Dalek aja Pak. Punya istri yang soleha, dalek aja. Bahkan punya istri 4 itu dalek. Pernah barani ki. Saya kira itu Pak ya. Jadi rezeki banyak orang kafir, banyak rezekinya. Seandainya Pak, izinkan saya 2-3 menit. Seandainya kita semua sepakat bahwa rezeki itu adalah harta, dan memang begitu disebut dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebut kalimat rezeki, maka itu memang yang dimaksud adalah harta ketika disuruh untuk membagi. Ya walladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Maka itu adalah harta. Seandainya, sekali lagi, semua orang sepakat bahwa definisi rezeki adalah harta atau uang, dan kita dapati orang yang rajin sholat kurang uangnya, dan bahkan orang kafir banyak uangnya, banyak hartanya, itu rezeki yang berhubungan dengan balasan di dunia. Sebab orang kafir, kita dengarkan hadis ini Pak. Ini hadis baik sekali. Innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza ahsana fid dunya,
kalau dia berbuat baik di dunia ini, katakanlah istilah, kalau ada orang kafir yang soleh, ada orang kafir yang baik, Pak Dok, kadang-kadang ada orang kafir itu justru memberikan sumbangan kepada pembantunya untuk naik haji bahkan atau umroh, itu kan baik. Sesungguhnya orang kafir yang baik yang suka berbuat baik, seandainya boleh menggunakan kalimat istilah soleh, orang kafir yang soleh, sesungguhnya Allah akan membalas kebaikannya itu di dunia dengan banyaknya hartanya. Itu balasan Allah. Tetapi kalau dia mati, maka tidak ada lagi balasan untuknya. Bahkan Bapak nanti cari buku, tapi nampaknya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya punya bukunya di rumah, Ahwalul Kubur, huru-hara alam kubur. Imam Az-Zahabi mengutip satu hadis bahwa salah satu balasan Allah kepada orang kafir yang baik. Jadi kalau kita buatkan redaksi yang sederhana, apa balasannya Allah kepada orang kafir yang baik? Ada. Yang pertama, dia diberikan harta yang banyak, kehidupan yang baik. Tetapi ada satu lagi. Salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi adalah orang kafir yang saleh, yang baik, itu Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawanya orang kafir dalam keadaan yang ringan. Dalam keadaan yang ringan. Tapi setelah mati, selesai, bebas tes masuk neraka. Itu Pak. Itu balasan Allah kepada orang kafir yang baik. Dicabut nyawanya pelan-pelan. Itulah sebabnya tidak jarang kita menemukan ada orang kafir yang mati baiknya. Saya Pak besar di Latimojong sekali lagi. Itu tetangga saya banyak di depan di Latimojong itu, di depan itu kan rata-rata Chinese. Itu sampai kita orang lorong itu di Latimojong, biasa orang tua saya bilang, "Baji nama tenan joyan, ibaba." Betul. Baik matinya. Cerah Pak, wajahnya cerah. Ya. Nah itu ternyata ada tuh orang kafir bagus matinya. Iya. Tapi itu balasan untuk di dunia. Setelah itu selesai persoalannya. Karena dia tidak punya tiket untuk masuk surga, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan pernah mengukur rezeki itu dengan uang. Kalau mau disurvei Pak, orang-orang yang banyak warna, orang susah itu. Orang susah. Coba mikir lihat yang korupsi, yang suka korupsi siapa? Yang banyak warna. Itu direktur Pertamina gajinya 1 bulan 1,8 miliar. Tapi masih korupsi juga. Kita Pak, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh almarhum Zainuddin MZ, orang Indonesia itu umumnya, terutama orang Islamnya, itu kalau sudah sehat, anaknya bisa sekolah dengan baik, selesai persoalan, hati sudah lapang. Begitu di kita itu sebenarnya orang Indonesia, Bro. Ya, makanya ya begini-begini tuh. Allah. Ya Pak, begitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa punya mindset yang bagus bahwa rezeki itu tidak mesti punya harta yang banyak. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Cukup ya? Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada yang paling terakhir ya. Masalahnya dari bapak-bapak nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustaz, Iya. ada konteks yang ada. Boleh. Hari ini materinya tentang salat buah. Iya. Ustaz akan menyebut tentang salat witir yang 3 saat dengan 21. 21. Iya. Seperti ini Pak Ustaz, Pak Sudirman itu dia selalu karena selalu ada dari hadis muncul. Iya. Selain Iya, bagus ya. bahwa 3 rakaat itu istilahnya dia tidak temukan, yang dia temukan dari 21. Oh iya. Ya, cuma karena dulu kan kebiasaan sebenarnya itu tadinya itu cuma tidak ditemukan. Kalau Ustaz, pertanyaan pertama itu
Betul. Kalau yang 21 bagaimana niatnya? Ya 2 rakaat dengan niat 1 rakaat supaya ini ayat ini ya, sebagian ini yang mudah bisa mengetahui. Itu barangkali dijelaskan secara terperinci. Karena saya juga biasa ikut yang 21, Iya. biasa juga yang 3. langsung 3. Kita yang masih pakai 3. 3 langsung. Iya. Kurang harus. Jadi bismillah. Itu bunyi terbit ya? Betul. Ya. Jam 6:05 kita syuruknya. Biasanya 6 kalau jam saya 6:10 Pak. Syuruknya. Tapi nanti tidak apa-apa. Sekali lagi saya mau mempertegas. Jadi kata beliau yang 3 rakaat itu yang beliau tidak temukan. 3 rakaat langsung yang beliau tidak temukan. Oh gitu ya. Baik. Dalam banyak kitab fikih sebenarnya dijelaskan cukup banyak tentang model witir. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu dijelaskan agak panjang lebar dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kayaknya ada di Istibah. Itu bukunya sekitar 20 jilid, segini mungkin. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu banyak disebutkan mazhab Syafi'i yang menyebutkan tentang 21 dan juga 3. Nah, kita dengarkan dalilnya dengan sedikit penjelasannya. Tentang 3 rakaat witir langsung disebutkan langsung oleh Al-Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, nanti ada tambahan ilmunya di situ. Allamani jaddi al-witr. Aku diajar oleh kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-witra. Jadi aku diajarkan witir oleh kakekku Rasulullah SAW kama allamanil Quran, sebagaimana beliau mengajarkan aku Quran. Nah, kalimat inilah yang kemudian mempertegas bahwa beliau diajar witir oleh Rasulullah seperti diajar Quran, yaitu 3 rakaat langsung. Yang bacaannya diurut oleh Nabi. Rakaat pertama Sabisma, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Dia disebut 3 langsung. Ya. Dan ulama salah satunya yang sekarang lagi viral, beliau Syekh Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan bahwa kalau dia 3 langsung 3, maka sebaiknya ayat yang dibaca itu tadi Sabisma, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalaupun mau menambahnya sampai surah An-Nas, maka itu diriwayatkan, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Itu tentang bacaan. Jadi itu 3 rakaat langsung. Kemudian yang 21 juga banyak diriwayatkan. Ya. Saya pernah mendapatkan penjelasan langsung dari salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, anggota majelis kibar ulama besar di Saudi Arabia, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Sudah meninggal beliau tahun 2003. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sempat ke Riyadh, ke ibu kota untuk satu urusan, dan memang mau cari buku Pak. Ini sekedar mukadimah. Jadi Syekh Jibrin itu punya hotel di Riyadh, di ibu kota Saudi, yang diperuntukkan untuk para musafir, orang-orang yang tidak sanggup sewa hotel bisa nginap di rumah beliau. Nah, di malam harinya itu kami ke rumah beliau, tidak jauh rumahnya dari hotel itu. Kami ke belakang, beliau kemudian menjelaskan tentang 21. Jadi kalau ada yang tanyakan kenapa 21? 21 itu sebaiknya dilakukan 21 itu untuk peluang kalau orang bangun terlambat. Misalnya kita ini biasa, ada orang yang biasa salat tahajud, tiba-tiba satu malam dia kecapean dan dia bangun kira-kira Pak tinggal 7 menit, 10 menit lah
sebelum adzan subuh. Nah, bersih-bersih di kamar mandi itu kan bisa sampai 3 sampai 5 menit. Ya. Nah, tinggal kira-kira 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit itu bisa 3 rakaat. Nah, kalau saya misalnya Pak bangun di tengah malam dan saya belum sholat tahajud, belum sholat lail dua-dua di awal malam, saya bangun dalam waktu yang limit waktunya agak sempit, maka kata beliau sebaiknya Anda sholatnya itu 21. 21-nya itu apa? 2-nya itu adalah sholat tahajud, 1-nya itu adalah witir. Itu himbauan beliau untuk orang-orang yang terlambat. Tetapi secara praktek witir itu bisa 3 langsung, dan sebaiknya bacaannya berurut. Sabihisma, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, atau dia dipisah 2-1. Ya, dan itu dua-duanya juga sama-sama dalilnya kuat. Justru saya sebenarnya heran, yang biasa jadi polemik di masyarakat adalah 21 itu yang selalu dipertanyakan. Yang mana witir di situ? 2-nya atau 1-nya? Pasti jawabannya adalah dua-duanya. 3 hanya memang dipisah 2 dan 1. Tetapi dia sebenarnya 3 dimaksud witir itu. Begitu Pak? Iya. Sudah? Mungkin saya Terakhir atau terakhir sekali ya? Iya, terakhir sekali. Terakhir sekali. Baik. Kalau tidak ada mungkin langsung, apakah ada doa atau zikir yang khusus yang sohi atau yang hasan yang berkaitan dengan sholat duha, setelah sholat duha doanya? Nah, dia mutlak, dia doa mutlak. Mau berdoa apa saja setelah beribadah, sholat berdoa yang hanya saja dalam praktik sholat duha banyak Pak Kiai kita di Indonesia yang menganggap baik kalau sholat duha itu surah yang dibaca surah duha. Tapi dia hukum asalnya sholat itu berdasarkan ayat dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Begitu. Cukup? Kalau begitu izinkan saya 2 menit. 2 sampai 3 menit. Saya buatkan satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa jadi tambahan pengetahuan. Apakah sholat duha boleh dikerjakan secara berjamaah? Pernah dengar pertanyaan itu? Ya. Bolehkah melaksanakan sholat duha berjamaah? Nah, sholat sunnah itu 2 macam. Ada sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah, sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, istisqa dan seterusnya. Yang hukum asalnya sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang hukum asalnya disunnahkan untuk dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi jika dia mau dilakukan berjamaah, maka secara hukumnya boleh dilakukan berjamaah, tetapi sebaiknya itu pun sekali-sekali. Misalnya anak sekolah mau dididik untuk daripada keluar main kau baru tidak pergi juga dalam mikir di situ, masuk mau ke masjid. Apa Ustaz? Sembahyang mau kau? Sembahyang apa Ustaz? Salat duha mau kau? Bisa daripada dilihat gurunya, lebih bagus datangkan satu imam, maka dia salat duha berjamaah. Paling terakhir, biasa orang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya, saya sebut satu saja, karena sebenarnya ada 2 yang dipakai oleh ulama, tapi dia redaksinya mirip. Yaitu, suatu saat Rasulullah SAW diundang oleh mamanya Anas bin Malik untuk makan siang di rumahnya. Rasulullah SAW kemudian memenuhi undangan itu. Dalam riwayat ada sahabat yang lain yang mengundang Nabi untuk makan siang di rumahnya. Yang dalam perjalanan hadis itu, kalau saya diizinkan sedikit tambahan, Nabi sempat bertanya, bolehkah saya bawa teman? Jadi di sini juga memberikan petunjuk, jangan datangi undangannya orang, ya, bawa orang lain. Kalau tidak diundang, jangan datangi undangan kalau tidak diundang. Alhasil diizinkan. Nabi pun datang bersama beberapa sahabatnya di rumah mamanya Anas, dalam riwayat di rumah sahabat yang lain. Sesampainya di rumah,
Nabi SAW kemudian menyuruh sahabat yang lain untuk berdiri, membuat saf, lalu beliau mendirikan sholat berjamaah, memimpin sholat para sahabat. Dan itu sholat sunnah yang tidak diketahui apa judulnya. Boleh disebut bahwa itu sholat sunnah mutlak. Tetapi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika datang dengan beberapa sahabat, Nabi bertanya kepada tuan rumah, di sudut manakah dari rumahmu ini kau suka saya sholat? Maka sahabat itu mengatakan, bagus kini, Nabi mau sholat di rumahku. Maka sahabat itu mengatakan, di sini wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendirikan sholat, memimpin beberapa sahabat. Itu artinya boleh sholat sunnah yang hukum asalnya dilakukan sendiri-sendiri, dilakukan berjamaah, terutama kalau dia dibutuhkan, seperti untuk dunia pendidikan. Pelajaran terakhir dari hadis itu, ketika ditunjukkan di sini tempat untuk sholat, itu memberikan bukti bahwa boleh kita menentukan satu sisi rumah kita untuk dijadikan tempat khusus untuk sholat. Jadi bikin musola dalam rumah boleh berdasarkan perbuatan Nabi tersebut. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini, dan semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lewat. Semoga Allah selalu berkahi kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.